Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Utami, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 1, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tugas kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Learning Jurnal Nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kemudian, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Kemudian, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, lalu bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Berikut ini ada peta kompetensi mata pelatihan nasionalisme. Sebelum mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya, ASN harus memahami wawasan kebangsaan dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Pegawai ASN dapat mempelajari nilai-nilai terkandung di setiap sila dalam Pancasila dan berbagai kisah ketauladan yang dapat diambil hikmahnya. Setelah itu, ASN mempelajari bagaimana cara mengaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Setelah mempelajari aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, selanjutnya pembelajaran lebih berorientasi pada aktualisasi nasionalisme dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai ASN, yakni terkait dengan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik yang berintegritas, dan pemersatu bangsa dan negaranya. Nah, berikut ini ada implementasi dari sila pertama, yaitu percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah dengan baik dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan mampu membedakan hal baik dan hal buruk. Kemudian implementasi sila kedua yaitu berlaku adil, toleransi, sopan dan santun, saling tolong-menolong, dan menghormati hak asasi manusia. Berikutnya, implementasi sila ketiga, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, menjaga kerukunan dan kedamaian, menjaga keutuhan bangsa, dan menjaga pemersatuan bangsa. Implementasi sila keempat, yaitu bersikap demokratis, tidak merugikan orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, mematuhi peraturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan tidak anarkis. Kemudian yang terakhir, implementasi sila kelima, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan tertentu, tidak serakah, bekerja keras, gotong royong, tidak boros, dan suka menabung. Kekuasaan atau jabatan ASN yang sudah diamanatkan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan atau jabatan juga harus dijalankan dengan transparan, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentu lebih diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu,
ASN harus mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan ditumbuh kembangkan. Dalam konteks perilaku ASN, kita dapat mewujudkannya dengan menjaga ketertiban saat bekerja, sehingga dapat menjaga kedamaian dalam pelayanan publik di Indonesia. Dalam memutuskan suatu masalah yang terdapat di wilayah kerja, ASN perlu melakukan diskusi sebelumnya, agar keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain dan tidak mementingkan satu pihak tertentu. Oleh sebab itu, sikap demokratis, tidak egois, dan mau mendengarkan pendapat orang lain harus selalu diterapkan oleh ASN. Pelayanan publik yang maksimal sulit diwujudkan apabila dilakukan secara mandiri, sehingga sikap kegotong royongan pada ASN harus selalu diterapkan, agar pelayanan publik yang maksimal dapat tercipta dengan mudah dan cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.